Karena Allah ketika menguji kita, pasti Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan kita. Nggak mungkin di luar batas kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillah haitsu ma kun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita, menjalankan aktivitas dan rutinitas kita. Semoga setiap hal yang kita lakukan, semoga setiap ibadah yang kita kerjakan dan setiap amal soleh yang kita lakukan di pagi hari ini maupun di waktu-waktu yang lain menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau yang istiqamah dan konsisten di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat beliau yang istiqamah di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam mempelajari Syu'abul Iman, cabang-cabang iman
yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, dan yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq, dan iman yang paling rendah atau cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adha anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan. Maka kemudian oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, beliau mencoba untuk menulis di dalam kitab beliau yaitu Syu'abul Iman, Al-Jami' li Syu'abil Iman, apa saja yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi tentang cabang-cabang iman. Dari cabang yang pertama sampai cabang yang 70 sekian beliau tulis. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki cabang yang ke-22 yang beliau tulis di dalam kitab beliau. Judulnya adalah Ta'did Ni'amillahi Azza wa Jalla wa ma yajibu min syukriha, yaitu menghitung-hitung dan mengingat nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wa ma yajibu min syukriha, dan kewajiban kita sebagai hamba Allah yaitu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sebelum kita membahas tentang syukur atau tentang pembahasan tentang syukur dari pengertian dan selanjutnya, seperti biasa kita akan mulai pembahasan kita akan memulai kajian kita pada pagi hari ini dengan beberapa kisah yang ada kaitannya dengan tema, dengan judul yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita jumpai, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, tentang kisah-kisah yang ada kaitannya tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di dalam Al-Quran, kalau kita lihat, baik itu di dalam surat Saba maupun di dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sosok yang diberikan oleh Allah anugerah yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kalau kita berbicara tentang kerajaan, kekuasaan, kemudian harta, para ulama mengatakan tidak ada yang melebihi kekuasaan, harta, kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena saking indahnya, saking mewahnya kekayaan yang beliau miliki, dan saking luasnya dan saking hebatnya kerajaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai-sampai bukan hanya manusia saja yang menjadi rakyat beliau, bahkan bangsa lain pun atau makhluk Allah yang lain pun ikut menjadi bagian dari rakyatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu bangsa jin maupun dari makhluk Allah yang lain, yaitu binatang-binatang. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan, anugerah, bisa menundukkan bangsa jin dan juga bisa menundukkan makhluk Allah yang lain, yaitu binatang-binatang. Inilah keistimewaan dan kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi dengan keistimewaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau ini tidak menjadikan kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah justru sebaliknya, semakin banyak dan semakin besar kekayaan dan kerajaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, justru malah menjadikan beliau semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita buka di dalam surah An-Naml, Allah ketika menceritakan tentang keindahan istana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian karunia yang Allah berikan kepada beliau dengan begitu cepatnya bisa memindahkan singgasana yang dimiliki oleh Ratu Bilqis yang ada di Yaman saat itu atau di Sabah ke tempat atau istananya Nabi Sulaiman yang ada di Syam atau di Palestina dalam waktu sekejap, ya, dalam waktu seperti mana kedipan mata kita, ya, langsung ada di depannya. Dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, apa yang beliau ucapkan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Justru keistimewaan itu tidak menjadikan beliau Nabi Sulaiman alaihissalam sombong, angkuh, congkak. Tapi justru beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Semua yang aku dapatkan ini adalah karunia yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari syukur beliau kepada Allah. Keyakinan beliau di dalam hatinya bahwasanya kenikmatan-kenikmatan anugerah yang beliau dapatkan itu semua bukan semata-mata karena kerja keras beliau, bukan semata-mata karena warisan yang ditinggalkan oleh ayahandanya Nabi Daud alaihissalam, tapi semua itu beliau dapatkan adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan liyabluwani, dan semua itu Allah berikan kepadaku tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengujiku. Jadi dari ayat ini, dari kisah ini dapat kita pahami bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu tidak hanya sekadar ujian yang berupa kesengsaraan saja. Ujian yang berupa sakit, sengsara, kemudian kekurangan harta dan sebagainya, tidak. Akan tetapi harta yang kita dapatkan, kekuasaan, jabatan yang kita dapatkan itu juga bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan liyabluwani. Allah berikan itu kepadaku semata-mata untuk mengujiku. Ashkuru am akfur. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau justru sebaliknya menjadi orang yang kufur? Ujian yang Allah berikan. Inilah bentuk syukurnya Nabi Sulaiman alaihi salam atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau dan juga kepada keluarganya. Maka kemudian di surat Saba ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, jika kita mendapatkan nikmat dan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan? I'malu ala Dawud syukra. Ya. Lakukanlah sebagaimana syukurnya keluarga Nabi Daud alaihi salam. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Karena sesungguhnya hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku jumlahnya sedikit. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Allah perintahkan kepada kita contohi Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenikmatan yang beliau dapatkan jauh melebihi apa yang kita dapatkan. Kerajaan yang beliau miliki jauh melebihi kekuasaan dan kerajaan yang kita dapatkan. Maka sudah seharusnya kita bisa mencontohi beliau, keluarga Nabi Daud, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini kisah yang pertama yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Kemudian kisah yang kedua,
kita lihat bagaimana syukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah suatu hari di suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam atau salat tahajud dengan intensitas yang begitu lama. Ya, saking lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sampai dalam riwayat disebutkan kaki beliau bengkak. Maka kemudian istri tercinta Rasulullah yaitu Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, prihatin melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau harus melakukan hal demikian? Padahal qad ghafara dzambaka, telah diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Dan engkau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, bahkan engkau mendapatkan tempat yang terbaik, maqaman mahmud, tempat khusus yang Allah berikan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa engkau harus melakukan hal seperti ini? Melaksanakan sholat malam sampai kaki engkau bengkak ya Rasulullah." Bahkan ketika ditanya oleh sahabat yang lain, dalam riwayat disebutkan yaitu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Afala akuna abdan syakura." Tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan bagi kita semua sebagai umatnya. Beginilah bentuk yang beliau tunjukkan kepada kita, rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sudah Allah anugerahkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu luar biasa. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau adalah dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu maupun dosa yang akan datang. Begitu juga beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Maka kemudian beliau menunjukkan rasa syukur beliau kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jamaah sekalian rahmati Allah, inilah yang harus kita contohi sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan bitaatihi, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang lain di dalam sebuah hadis yang sahih juga dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menceritakan kepada kita tentang kisah yang terjadi dulu di zaman Bani Israel. Ada 3 orang yang kemudian mereka diuji oleh Allah, tapi setelah itu mereka diberikan oleh Allah kenikmatan. Ada orang yang pertama adalah orang yang terkena penyakit kusta, atau kulitnya itu belang, ya, penyakit kulit. Kemudian orang yang kedua adalah si botak, atau orang yang memang nggak pernah tumbuh rambut di kepalanya, jadi botak terus dia. Dan yang ketiga adalah si buta, orang yang buta, nggak bisa melihat. 3 orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang berbeda.
Sehingga dari penyakit yang mereka derita tadi menjadikan manusia yang ada di sekitarnya membuli mereka. Ya, akhirnya dipanggil si kusta, si botak, si buta dan sebagainya. Hampir setiap hari mereka berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada mereka anugerah, yaitu sembuh dari penyakit yang mereka derita. Ya. Yang punya penyakit kusta tadi dia berdoa agar Allah sembuhkan penyakit kulitnya. Yang kepalanya botak tadi berdoa kepada Allah agar Allah menumbuhkan rambutnya. Begitu juga yang kena penyakit buta tadi dia berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit butanya. Maka kemudian Allah mengijabahi doa mereka dengan mengutus malaikat untuk menemui mereka. Maka kemudian datanglah malaikat yang berbentuk, yang berubah wujud menjadi manusia, mendatangi ketiga orang tadi. Yang pertama yang dia datangi adalah yang punya penyakit kusta tadi. Dia datang kepada orang yang punya penyakit kusta dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Kalau seandainya Allah mengabulkan doamu, apa yang kamu harapkan? Dia berharap dua. Yang pertama, agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Maka kemudian malaikat pun mengusap tubuhnya dan seketika itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakitnya sembuh. Kulitnya menjadi kulit yang bagus. Ya. Jadi nggak perlu pakai skincare atau segalanya, langsung putih, bersih, bagus. Kemudian yang kedua, apa yang kamu inginkan? Saya ingin punya peliharaan binatang unta. Kemudian akhirnya dengan izin Allah didatangkanlah satu ekor unta yang sudah dalam keadaan hamil. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, unta yang dimiliki oleh orang tadi cepat sekali berkembang biaknya. Dalam waktu yang sebentar udah menjadi ratusan ekor unta. Kemudian datanglah malaikat ke orang yang kedua, yaitu kepada orang yang memiliki tadi penyakit botak. Ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya inginkan agar Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rambut saya sehingga menjadi rambut yang indah. Baik, kemudian diusap kepalanya, seketika itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala rambutnya tumbuh. Kemudian apa yang kamu inginkan yang kedua? Dia mengatakan, saya ingin agar saya bisa memiliki peliharaan binatang sapi. Maka kemudian dengan izin Allah didatangkan seekor sapi betina yang sudah dalam keadaan hamil. Dan dengan izin Allah pada saat itu sangat cepat sekali sapinya berkembang biak menjadi ratusan ekor sapi. Maka kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga, yaitu si buta. Apa yang kamu inginkan? Dia mengatakan, saya ingin bisa melihat kembali yang selama ini tidak bisa saya lihat. Baik, diusaplah matanya, maka kemudian beliau bisa melihat. Kemudian apa yang kamu inginkan yang kedua? Dia mengatakan, saya ingin bisa memiliki peliharaan binatang kambing. Maka kemudian dengan izin Allah didatangkanlah seekor kambing, ya, yang betina dalam keadaan hamil. Dan dengan cepat juga kambing tadi ya bisa berkembang biak dengan cepat, banyak. Maka kemudian beberapa bulan kemudian datanglah malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketiga orang tadi untuk menguji mereka. Maka kemudian datanglah malaikat kepada orang yang pertama yang punya penyakit kusta dalam keadaan apa? Dalam keadaan, ya, Allah rubah menjadi orang yang sangat fakir, sangat miskin, ya, dari berpergian ke tempat yang jauh, kemudian dalam keadaan memiliki juga penyakit apa? Kusta. Dia datang kepada orang yang pertama, dia mengatakan, ya, kalau kamu berkenan silakan berikan sedikit bekal kepada saya, karena saya dalam keadaan kehabisan bekal, saya ingin berpergian ke tempat yang jauh. Apa yang dikatakan oleh orang yang pertama tadi, yang dahulunya dia terkena penyakit kusta, dia mengatakan, tidak, udah sana kamu, jangan ganggu saya tidak mau memberikan apa yang kamu inginkan. Kemudian malaikat yang berubah wujud menjadi manusia tadi mengatakan, bukankah dulu kamu juga sama seperti saya? Kamu juga terkena penyakit yang seperti ini, tapi kemudian Allah sembuhkan.
Bukankah dulu kamu juga termasuk orang yang fakir dan miskin, tapi kemudian Allah menjadikan kamu kaya? Apa jawaban dia? Oh enggak, harta yang saya dapatkan ini semuanya karena warisan dari orang tua saya, karena kerja keras saya. Maka kemudian malaikat yang berubah wujud menjadi manusia tadi mengatakan, kalau begitu Allah akan mengembalikan kamu seperti semula kala. Akhirnya dia pergi. Dia datangi ke orang yang kedua. Dia minta, ya mengujinya dengan cara memintanya, dan dia mendapatkan perlakuan yang sama persis seperti orang yang pertama. Kemudian malaikat pun pergi meninggalkan orang yang kedua tadi dengan mengatakan, semoga juga Allah memberikan kamu ya hal yang sama seperti dahulu yang pernah kamu dapatkan. Kemudian akhirnya dia pergi ke orang yang ketiga, yaitu yang dahulunya dia terkena penyakit buta. Ketika dia minta, apa yang dikatakan orang yang punya penyakit buta tadi? Memang dahulu saya buta, tapi kemudian Allah menyembuhkan penyakit buta saya. Memang dahulu saya fakir dan miskin, tapi kemudian Allah anugerahkan saya nikmat. Oleh sebab itu silakan kamu boleh ambil berapapun kambing yang saya miliki. Diambil saja, silakan. Saya berikan untuk kamu, silakan mana yang kamu inginkan. Maka kemudian malaikat yang berubah wujud menjadi manusia tadi mengatakan kepada orang yang ketiga, sudah, simpan saja harta yang kamu miliki. Sejatinya Allah mengutus saya untuk mengujimu. Maka kamulah satu-satunya orang yang berhasil ya lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akan tetap menjadi orang yang seperti ini. Masya Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Dua sahabatnya tadi, yaitu yang dahulunya terkena penyakit kusta dan botak, kedua-duanya kemudian Allah balikkan mereka seperti semula kala atau sebelumnya. Waliyadzubillah. Mereka kemudian akhirnya kembali lagi, yang orang penyakit kusta kembali lagi kena penyakit kusta, kembali lagi miskin. Yang botak juga demikian, rambutnya habis lagi, kemudian kembali lagi menjadi orang miskin. Sedangkan yang buta, yang dahulunya buta karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah tetap memberikan nikmat dan anugerah kepadanya. Ya, ini kisah yang sangat menarik yang diceritakan oleh Rasulullah, yang tentu ini adalah kisah yang sahih, kisah yang nyata. Bagaimana Rasulullah memberikan ya, cerita ini kepada kita untuk menunjukkan kepada kita ya, ada dua hamba Allah atau tiga hamba Allah. Yang satu, mereka adalah orang yang kufur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, sedangkan di pihak yang lain adalah hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa akibat yang mereka dapatkan atau balasan yang mereka dapatkan? Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontohi ya orang yang ketiga tadi, yaitu orang yang dahulu punya penyakit buta, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah, itu tadi beberapa kisah yang bisa kita ceritakan ya, di dalam membahas atau di dalam kaitannya dengan tema yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan membahas bersama-sama tentang syukur. Yang pertama, ta'rifus syukur. Apa sih pengertian syukur itu? Syukur di dalam bahasa ya diartikan sebagai irfanun ni'mah wa idharuha wa thana'u biha. Makna syukur secara bahasa adalah irfanun ni'mah, mengakui kenikmatan yang kita dapatkan, kemudian kita memberikan balasan atau pujian kepada yang memberikan. Itu namanya syukur. Ya, jadi ketika ada orang yang memberikan kita sesuatu, kemudian kita mengucapkan kata-kata terima kasih atau misalnya jazakallah khairan dan sebagainya, itu bagian dari bentuk syukur kita. Ini makna secara bahasa. Kemudian makna secara istilah, Al-Imam Al-Munawi mengatakan syukur itu ada dua. Yang pertama adalah syukrul lisan, syukur dengan lisan atau dengan lidah. Bagaimana syukur kita dengan lidah? Ats-tsana 'ala Allah, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kemudian jangan lupa untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ini adalah bagian rasa syukur yang kita tampakkan
ya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Munawi, syukur itu adalah wa syukrul jawarih, yaitu syukur yang kita tunjukkan dengan amal al-jawarih, amal yang kelihatan. Wa yudharu bi mukafaatin ni'mah min khilali qiyamil 'abdi bi syukrillah bi qalbihi wa lisanihi wa jami' jawarihi, yaitu dengan hal yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, ketika dia bersyukur kepada Allah dengan hati, lisan dan juga amal jawarihnya. Maka kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Iddatus Sabirin, ya, beliau mengatakan di antara syukur yang ditunjukkan oleh seorang hamba kepada Allah adalah dengan tadi lisanul abdi thana'an wa'tirafan bima manahullah. Lisannya mengakui, meyakini, ya, membenarkan bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan saat itu adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal jawarihnya dia tampakkan dengan mengakukan apa? Bitta'ati allati amarallahu ta'ala, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi ini makna syukur. Dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya kita bisa membagi syukur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-i'tiraf bil qalbi, yaitu meyakini dalam hati bahwasanya semua kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan adalah datangnya dari Allah, bukan semata-mata karena kerja keras kita, karena kepintaran kita, karena warisan yang diberikan oleh orang tua kita, bukan. Tapi semua itu adalah karena Allah yang memberikan dan menganugerahkan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah iqraru bil lisan, yaitu mengucapkan di lisan kita dengan cara apa? Mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Maka kemudian ketika ada orang yang misalnya memberikan kita sesuatu, ya, misalnya ada teman kita yang ngasih nih uang buat kamu, apa yang harus kita lakukan? Maka ucapan yang pertama adalah ucapkan dulu kata-kata alhamdulillah, baru kemudian kita berterima kasih kepada orang yang memberikan tadi. Jadi jangan sampai kita berterima kasih dulu kepada orang yang memberikan sehingga kita lupa mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Ya, karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, banyak manusia yang terkadang mereka lebih bisa, ya, mengapresiasi ataupun lebih bisa menghargai pemberian dari manusia yang lainnya, tetapi mereka tidak bisa menghargai pemberian yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya apa? Ketika diberikan sesuatu oleh manusia yang lain, dia langsung mengucapkan terima kasih, langsung dia mengucapkan jazakallah khairan kepada orang yang memberikan, tapi dia lupa untuk mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Maka yang paling utama ucapkan dulu alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah kasih ini kepada saya. Jadi jangan mengucapkan langsung terima kasih dulu, tapi ucapkan dulu alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bil amal al-jawarih, yaitu dengan amal. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kisah yang kita ceritakan tadi, bagaimana beliau menunjukkan kepada kita rasa syukur beliau kepada Allah. Dengan apa? Dengan amal perbuatan. Ya, beliau tampakkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan sholat malam walaupun, ya, pada saat itu sampai kaki beliau bengkak. Ya. Ini makna dari syukur yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tadi, meliputi 3 hal. Yang pertama dengan hati, kemudian yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan amal al-jawarih. Kemudian selanjutnya al-farqu bainal hamdu wasyukur. Apa perbedaan antara hamdu dan syukur, pujian dan syukur? Ya, alhamdu itu ucapan alhamdulillah. Para ulama mengatakan anna syukra yakunu bil lisan wal jawarih wal qalbi. Syukur itu harus meliputi 3 hal tadi: hati, lisan, dan amal jawarih.
Sedangkan kata-kata alhamdulillah itu hanya meliputi lisan saja. Ya, kata-kata alhamdulillah kan hanya meliputi lisan saja. Kemudian yang kedua, syukur itu kita lakukan kapan? Di saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberikan nikmat, bahkan nikmat yang sesuai dengan yang kita inginkan, maka jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Sebaliknya alhamdulillah itu juga kita lakukan di saat kita mendapatkan nikmat ataupun di saat kita tidak mendapatkan nikmat itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan dalam keadaan apapun, yaitu kata-kata alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ya. Walaupun di saat itu kita lagi tidak mendapatkan nikmat dari Allah, walaupun di saat itu misalnya kita lagi sedang diuji oleh Allah, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang saya dapatkan ini. Ya. Ya, ini perbedaan antara syukur dengan kata-kata alhamdulillah. Kemudian selanjutnya asyukru min asma'illah. Syukur itu termasuk di antara nama-nama Allah. Ya, jadi Allah juga memiliki salah satu nama Allah adalah Syakir atau Syakur. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, wa kanallahu syakiran alimah. Dan adalah Allah adalah syakirun, ya, yang maha syakir, aliman yang maha mengetahui. Kemudian dalam surah At-Taghabun ayat 17 Allah mengatakan wallahu syakurun halim. Dan Allah adalah syakur. Ya, jadi yang pertama tadi surah An-Nisa syakir, yang di surah At-Taghabun syakur. Maka kemudian para ulama mengatakan kenapa Allah memberikan kepada zat nama Allah dengan kata-kata syakir dan syakur? Li'anna Allah ya yazku indahul qalil min a'malil ibad. Karena Allah Subhanahu wa taala ya memberikan semacam apresiasi kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Kita melakukan amalan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah, dikasih apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dibalas oleh Allah dengan setimpal dengan amalan yang kita lakukan, para ulama mengatakan apa? Fayudha'if, bahkan Allah akan melipat gandakan. Ya, contoh baca Al-Quran misalnya, itu sesuatu yang mudah sebenarnya. Kita baca alif lam mim, hanya 3 huruf, selesai. Tapi dari 3 huruf tadi yang kita baca, Allah akan memberikan pahala berapa? 1 huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Berarti kalau 3 huruf 30 kebaikan. Padahal amalan yang mudah, amalan yang gampang. Kita membaca alif lam mim dalam keadaan apapun bisa. Bukan sesuatu yang sulit. Ya, inilah bentuk ya yang Allah tunjukkan kepada kita ketika Allah memiliki nama dan sifat syakir maupun syakur. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syathari beliau mengatakan, "Amma mauqifu ahlul iman inda wurudi ni'amillah fatakunu bi umur." Kita sebagai seorang yang beriman ketika mendapatkan nikmat Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah al-i'tiraf bi anna hadhihi ni'am min indillah. Kita harus mengakui seyakin-yakinnya bahwasanya nikmat yang kita dapatkan adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau mengutip sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Rasulullah bersabda ketika itu turun hujan di masa Rasulullah. Hujan turun. Maka kemudian asbaha minan nas, Rasulullah mengatakan ketika hujan turun manusia dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada di antara mereka yang syakir,
Kemudian golongan yang kedua adalah kafir, kata Rasulullah. Golongan yang pertama ketika hujan turun dia bersyukur kepada Allah. Golongan yang kedua ketika hujan turun dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kufur. Kemudian Rasulullah mengatakan orang yang bersyukur kepada Allah ketika hujan turun, ketika diberikan nikmat, dia mengatakan apa? Hadhihi rahmatullah. Ini adalah rahmat, anugerah, karunia yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan orang yang kufur, orang yang tidak bersyukur ketika turun hujan atau ketika dapat nikmat, dia mengatakan apa? Laqad sadaqa nau'un kada wa kada. Oh benar. Oh karena ini akhirnya hujan turun. Jadi dia tidak mengakui bahwasanya hujan turun itu adalah bagian dari anugerah Allah, semata-mata disebabkan karena yang lain. Sama seperti ketika kita mendapatkan misalnya kenikmatan, kita mengatakan oh ini karena kerja keras saya, karena ini semata-mata warisan dari orang tua, karena ini semata-mata ini dan sebagainya. Ya, saat itu kita lupa bahwasanya sejatinya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka al-i'tiraf, meyakini bahwasanya nikmat itu datang dari sisi Allah itu sangat penting. Kemudian yang kedua, bihadithil lisan binisbatiha ila jalla wa ala. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah dan menceritakan nikmat tadi kepada orang lain. Dalam surat Ad-Duha apa yang Allah katakan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ceritakanlah. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan menceritakan di sini bukan karena kesombongan, bukan karena ingin menunjukkan kemewahan yang kita dapatkan, bukan. Tapi semata-mata bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita menceritakan alhamdulillah ya hari ini ya udah gajian, udah turun bonus dan sebagainya, kemudian mau traktir teman-temannya, silakan boleh. Ya. Itu juga bagian dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bi'adami isti'mal hadhihi ni'am fi ma'asillah. Ya, sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi justru sebaliknya, yang keempat adalah bisti'mali hadhihi ni'am fi ta'ati rabbih jalla wa ala. Dia gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang mukmin ketika dia mendapatkan nikmat. Maka jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sangat banyak. Ya, maka kemudian dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah itu tidak hanya berupa materi saja. Ya. Sahabat Abu Darda mengatakan man lam yarallahu alaihi ni'matan illa fil akli wasyurbi faqad qalla fahmuhu. Orang yang menganggap bahwasanya nikmat itu hanya terbatas makan dan minum saja, maka dia pemahamannya masih cetek, kata sahabat Abu Darda. Kenapa? Karena ternyata ada kenikmatan yang lebih besar daripada nikmat makan dan minum, daripada nikmat materi. Nikmat apa itu? Nikmatut ta'ah wal istiqamah. Nikmat bisa menjalankan ketaatan kepada Allah dan istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu adalah nikmat yang paling tinggi. Itu nikmat yang paling agung. Kita bisa beribadah, bisa sholat, bisa hadir di majelis ilmu, bisa ikut kajian, ya, bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Itu bagian dari nikmat. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan a'dhamun ni'am al-iqbal 'ala Allah wa ta'abbud lahu wal inqita' alaihi wa tabattul ilaihi
Ni'matun a'dhamu min hadhihi ni'mah, yaitu nikmat kita bisa mengagungkan Allah, bisa mentaati Allah, itu adalah nikmat yang paling tinggi, bahkan melebihi nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, kemudian termasuk di antara kenikmatan yang Allah berikan yang kadang banyak di antara kita melupainya adalah sihatul fahmi wa husnul qasdi. Ketika kita diberikan oleh Allah pemahaman yang benar di dalam agama ini, ya, maka ketika kita bisa hadir di majelis ilmu, kemudian kita paham dengan ilmu, ya, dengan pemahaman yang benar, itu juga bagian dari nikmat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan pemahaman yang baik kepadanya di dalam urusan agama. Ya. Maka sebagai, ya, salah satu cara bagaimana kita bisa memahami agama ini dengan baik, ya, karena itu bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, mari kita sering duduk di majelis ilmu, sering hadir di majelis ilmu, sering hadir di kajian-kajian. Kemudian banyak nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk al-amnu minal khauf, diberikannya kita rasa aman. Ya, alhamdulillah kita hidup di negara yang merdeka, ya, di negara yang tidak ada penjajahan. Ini kita syukuri, ini bagian dari nikmat. Ya, coba kita lihat dulu nenek moyang kita bagaimana mereka hidup di bawah penjajahan dan sebagainya. Ya, oleh sebab itu jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita bersyukur. Dan yang terpenting, ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian sekalipun, itu juga bagian dari nikmat. Ya, ini bagian dari nikmat. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan ketika kita sedang diuji oleh Allah, jangan lupa ucapkan alhamdulillah, karena ini bagian dari nikmat. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena yang pertama, ya, ketika kita bersyukur kepada Allah di saat diuji, karena saat itu ujian yang kita dapatkan tidaklah berat. Karena Allah ketika menguji kita, pasti Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan kita. Nggak mungkin di luar batas kemampuan kita. Kemudian yang kedua, ya, karena kita diberikan oleh Allah rezeki bisa menjadi orang yang sabar ketika menghadapi ujian itu. Kemudian yang ketiga, ya, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan kalimat istirja ketika diuji oleh Allah, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang keempat, karena ujian itu bukan ujian yang menghancurkan agama kita. Oleh sebab itu dalam keadaan apapun, mari kita bersyukur kepada Allah. Hatta sedang diuji sekalipun, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat, mensyukuri segala apapun yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita tidak menjadi hamba-hambanya yang kufur. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian kajian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini tentang cabang iman, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.